Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 13 Desember 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, kita mengangkat syukur kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan kehadirat-Mu Bapa. Karena Bapa begitu baik dalam memelihara kehidupan kami. Kami akan beristirahat malam ini, tapi kami mau mengangkat syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Dan saya bacakan ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah melakukan berbagai aktivitas dalam keseharian hidup kita. Dan tentu kita juga tidak bebas dari berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai cobaan yang kita hadapi di saat kita melakukan aktivitas dalam keseharian hidup kita. Dan kita harus bersyukur bahwa di dalam kasih sayang Tuhan, kita bisa dapat melakukan semua aktivitas itu dengan baik. Dan kita sudah bisa dapat dijauhi dari berbagai cobaan, sehingga kita bisa mengerjakan segala aktivitas dan tugas-tugas kita dengan sukses di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita sedang mengalami kegagalan tertentu dalam kehidupan kita, dan kita masih ada sampai dengan saat sekarang ini, itu berarti Allah punya rencana tertentu bagi kehidupan kita. Dan karena itu kita patut menyatakan syukur kepada Tuhan. Kalau sekarang ini Tuhan masih izinkan kita ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, bisa terjadi bahwa Allah masih mau mempercayakan kehidupan kepada kita, sebab kita sebagai pribadi yang bisa diteladani oleh banyak orang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Supaya banyak orang belajar dari keteladanan hidup kita, sehingga mereka pun dapat menjalani hari-hari selanjutnya dengan lebih baik dalam hidup ini. Atau kalau sekiranya memang kita gagal di dalam aktivitas hidup kita, dan kita masih ada sampai dengan sekarang, bisa saja Allah masih memberi kesempatan kepada kita, supaya kita bisa lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan kita bisa berubah. Dan kita akan bertindak lebih hati-hati di dalam hari-hari hidup kita selanjutnya,
untuk seluruh aktivitas dan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam kitab suci, maka sebagai manusia kita bisa saja akan mengalami berbagai cobaan di dalam kehidupan ini. Dan Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ada pola yang sama yang akan terus digunakan oleh iblis untuk bisa menjatuhkan kita di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Dan paling kurang ada 3 langkah yang akan dipakai oleh iblis. Paling kurang ada 4 langkah yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita umat manusia. Dan dari langkah-langkah itu masing-masing kita nanti bisa dapat berefleksi pada langkah mana pernah kita gagal dan jatuh di dalam kehidupan kita. Langkah yang pertama, iblis bisa dapat menjatuhkan kita manusia dengan memakai keinginan yang ada di dalam diri kita. Memang kita ingat bahwa keinginan itu ada yang bersifat positif, tapi juga ada keinginan yang bersifat negatif. Ada keinginan kita untuk mengasihi sesama kita, tapi juga ada keinginan kita untuk membalas dendam dengan sesama kita. Ada keinginan untuk menghormati sesama kita, tapi juga ada keinginan untuk menguasai sesama kita. Ada keinginan untuk menjauhkan diri kita dari tuntutan hawa nafsu, tapi juga ada keinginan untuk kita mau menghindarkan diri daripadanya. Karena itu kita harus waspada bahwa sebuah pencobaan dimulai tatkala iblis mengusulkan atau membisikkan dengan suatu pemikiran agar kita menyerah pada keinginan yang jahat yang ada di dalam diri kita. Karena itu kita harus berwaspada. Dalam hal tertentu, iblis bisa berbisik kepada kita, kamu layak mendapatkannya. Kamu layak melakukannya itu. Kamu harus memilikinya sekarang. Jangan menunda waktu lagi. Belum tentu akan ada kesempatan lagi seperti ini. Tidak ada yang tahu. Hanya kamu sendiri yang mengetahui. Atau hanya kamu berdua yang mengetahui keadaan ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Iblis bisa mengusulkan atau membisikkan kepada kita untuk kita menyerah pada keinginan-keinginan kita yang jahat, yang pada akhirnya akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Kalau ternyata kita terperangkap dan mengikuti bisikan dari iblis yang mendorong kita untuk mengikuti keinginan yang jahat yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi, bahwa pencobaan itu selalu berawal di dalam pemikiran dan keinginan diri kita manusia. Karena itu, kalau kita belajar di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7,
ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Di sana dengan tegas mengingatkan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Iblis bisa membujuk kita dan memasuki ranah ini untuk terus mendorong kita sehingga kita mengerjakan hal-hal yang jahat yang timbul di dalam diri kita. Karena itu sekali lagi kita mesti berwaspada terhadap keinginan-keinginan kita yang bersifat negatif, yang tidak menolong kelanjutan hidup kita sebagai manusia gambar Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita juga belajar di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, menegaskan kepada kita, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perhatikan baik-baik bahwa kalau kita tidak berwaspada di dalam kehidupan kita, iblis bisa menggunakan kelemahan yang ada di dalam diri kita, keinginan-keinginan yang jahat di dalam diri kita. Dia bisa menghidupkan itu sehingga membara dan membakar kehidupan kita, sehingga kita dengan begitu kuat mengerjakan keinginan-keinginan yang jahat di dalam hidup ini. Pada akhirnya akan melahirkan berbagai-bagai tindakan yang keji, yang merusak harkat dan martabat kehidupan kita, juga merusak harkat dan martabat dari kehidupan sesama kita yang hidup di antara kita. Karena itu, perhatikan baik-baik. Kita harus berwaspada di dalam kehidupan ini, supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh bujukan dari kuasa iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita perhatikan bacaan kitab suci tadi dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa ternyata yang perlu kita waspadai dan kita perhatikan adalah diri kita dan keinginan-keinginan jahat yang sedang menggerakkan kehidupan kita, yang bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk membuat kita gagal dalam mempertahankan kehidupan kita sebagai manusia gambar Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita harus ingat bahwa di dalam diri kita sendiri ada pikiran yang jahat. Karena itu kita mesti waspadai. Berapa banyak di antara kita yang telah terjebak karena pikiran-pikiran kita yang jahat yang telah dipakai oleh iblis untuk terus menggerakkan kita dan membuat kita menjadi pribadi yang gagal di dalam kehidupan ini. Karena itu kita harus berwaspada di dalam hari-hari hidup kita. Langkah yang berikut yang bisa digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita adalah keraguan. Iblis itu licik. Dia bisa berusaha untuk membuat kita dapat meragukan apa yang telah Allah firmankan kepada kita di dalam hari-hari hidup kita. Coba kita perhatikan baik-baik bagian kitab suci di dalam kitab
Kejadian pasal yang ketiga tadi. Iblis datang dan berkata kepada Hawa bahwa tentu Allah telah mengingatkan kamu supaya kamu jangan makan buah pohon di dalam taman ini. Iblis ternyata mengusulkan sebuah pemikiran yang pada akhirnya membuat Hawa menjadi ragu atas ketetapan Tuhan di dalam hidupnya. Kita bisa perhatikan apa yang dikerjakan oleh iblis yang mengakibatkan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Hawa menjawab bahwa buah pohon dalam taman ini kami boleh makan, tetapi yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan. Maka iblis kemudian terus mengusulkan pemikirannya. Tidak, kamu tidak akan mengalami kematian. Tetapi justru kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kita bisa perhatikan di sini. Karena bujukan dan juga pemikiran yang terus diberikan oleh iblis kepada Hawa. Hawa kemudian meragukan terhadap ketetapan Tuhan. Hawa meragukan apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia menjadi ragu dan kemudian mengikuti bujukan daripada iblis. Perhatikan baik-baik di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Ada banyak sekali pengajaran yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Yang akan berusaha untuk membuat kita merasa ragu terhadap perintah Tuhan, terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang sedang menjadi panduan bagi kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa firman Allah dan ketetapan Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan itu telah final untuk kelanjutan hidup kita umat manusia di bumi ini dan kelanjutan hidup kita di dalam kerajaan Allah. Karena itu jangan pernah merasa ragu terhadap ketetapan Tuhan bagi kehidupan kita. Sebagai contoh, kita mesti ingat bahwa firman Allah telah menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Penebus kita. Sementara pengajaran-pengajaran di sekitar kita mengingatkan kepada kita bahwa dia hanyalah sekedar seorang anak tukang kayu dari Nazaret. Dia manusia. Dia makhluk yang biasa. Dia lebih rendah dari Tuhan. Kita harus waspadai pengajaran ini. Sebab seringkali berbagai pengajaran yang datang menerpa kehidupan kita bisa membuat kita menjadi ragu terhadap pengajaran Tuhan, kebenaran Tuhan yang sedang memandu kehidupan kita. Kalau kita merasa ragu terhadap ketetapan Tuhan, maka itu akan mengantarkan kita kepada kebinasaan. Karena itu kita mesti berwaspada. Langkah yang berikut yang juga bisa dapat dipakai oleh iblis untuk menggagalkan kita adalah tipu daya. Ingat, iblis tidak berani menyatakan yang sebenarnya. Itulah sebabnya dia disebut sebagai bapa segala dusta. Perhatikan baik-baik dalam bacaan kitab Kejadian tadi. Iblis justru menyatakan apa yang berbeda dari ketetapan Tuhan. Dia justru menyatakan bahwa ketika manusia makan buah itu bukan mengalami kematian, tetapi akan mengalami kehidupan. Sementara ketetapan dari Tuhan berbeda dari apa yang dinyatakan oleh iblis. Karena itu, iblis bisa menipu kita untuk bisa membuat kita gagal di dalam kehidupan kita.
Karena itu, ingatlah, kalau kita pernah ditipu, atau kita pernah menipu sesama kita, atau kita pernah berbohong sesama kita, atau kita pernah dibohongi oleh sesama kita, perhatikanlah dengan baik. Itu adalah pekerjaan dari iblis. Pekerjaan iblis adalah menipu. Tidak mengatakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dan karena itu kita harus berwaspada. Jangan pernah melakukan pekerjaan menipu, mendusta di dalam kehidupan ini. Sebab itu bukanlah pekerjaan dari manusia gambar Allah. Itu adalah pekerjaan iblis yang patut kita jauhi di dalam hari-hari hidup kita. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang menipu dirinya sendiri, bahkan juga menipu orang-orang lain di sekitarnya. Cukup banyak kaum laki-laki yang membohongi dirinya, bahkan menipu kaum perempuan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ketika berjumpa dengan kaum perempuan, kaum laki-laki menyatakan dia masih sendiri, padahal dia sudah berkeluarga. Sehingga terjadi cinta palsu, dan akhirnya membuat manusia gagal di dalam kehidupan mereka. Cukup banyak laki-laki dan perempuan yang jatuh dalam perkara cinta palsu karena ada dusta yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu waspada terhadap tipu daya. Tipu daya dan dusta adalah pekerjaan iblis yang akan membuat kita gagal dan jatuh di dalam kehidupan kita. Dan langkah yang berikut yang dapat digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita adalah ketidaktaatan kita pada kehendak Tuhan. Karena itu, perhatikan baik-baik. Dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-14 menegaskan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia diseret dan dipikat olehnya. Berbagai keinginan yang jahat yang ada di dalam diri kita bisa dapat membuat kita tidak taat pada ketetapan Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berhati-hatilah di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Sebab iblis bisa menyeret kita dengan keinginan-keinginan kita. Atau juga dia bisa membuat kita menjadi ragu atas ketetapan Tuhan. Dan dia juga bisa membuat kita hidup dalam tipu daya. Dia juga bisa mendorong kita untuk memiliki ketidaktaatan terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, berwaspadalah dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh belajar dari kebenaran firman Allah, sehingga kita tidak mudah terperangkap dan jatuh dalam pencobaan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami malam ini, untuk kami berwaspada, sehingga kami tidak mudah terjebak dan gagal dalam menaati kehendak-Mu di dalam hidup kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat sebentar kami akan beristirahat, tapi kami mau berdoa. Kiranya Allah menolong umat-Mu yang tengah mengalami penderitaan sakit. Biarlah melalui pertolongan Tuhan dan oleh bilur-Mu, mereka boleh dapat disembuhkan. Kepada umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mereka gagal dalam usaha-usaha mereka,
Mereka susah untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dalam hidup mereka. Malam ini kami berdoa, bukalah pintu anugerah-Mu dan berkati umat-Mu untuk seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Dari sana boleh mengalir berkat-berkat untuk memberkati umat-Mu, sehingga umat-Mu dapat hidup dari berkat-Mu, ya Bapa. Berkati juga anak-anak muda kami sebagai generasi baru yang tengah berjuang di dalam hidup ini. Kiranya Allah menolong mereka sehingga mereka menjadi generasi baru yang sukses di dalam hari-hari hidup ini dan punya masa depan. Sekaligus biarlah mereka Tuhan izinkan menjadi generasi yang berkarakter Kristus, sehingga mereka menjadi generasi baru yang benar-benar mencintai Tuhan dan berkarya dalam hidup ini dengan sungguh-sungguh memelihara kekudusan di dalam kehidupan mereka. Gereja Tuhan dengan segala tugas-tugas pemberitaan, para pendeta, para penatua diaken, pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayanan yang terus setia mewartakan Injil Kerajaan Allah. Allah memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu yang besar, sehingga tugas-tugas pelayanan dapat mereka kerjakan dengan baik. Bangsa dan negara dan pemerintah kami minta Tuhan berkati. Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya. Allah memberkati mereka sekalian, sehingga mereka mampu memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Dan biarlah cita-cita luhur masyarakat adil dan makmur bisa dapat kami nikmati. Ini doa kami Tuhan. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Datanglah dan berkati kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Demi Yesus Kristus yang adalah pemelihara hidup kami, padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.